Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Penjelasan kitab Bidayatul Hidayah sampai pada bab Adzabun Naum, yaitu membahas tentang adab tidur. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bagaimana adab seorang salik ketika akan tidur. Imam Ghazali memberikan penjelasan soal adab tidur. Ini penting sekali bagi para salik supaya segala aktivitasnya, termasuk aktivitas akan tidur, itu disertai dengan kesadaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan melanjutkan qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Wa'lam, dan ketahuilah annal laila, sesungguhnya malam, wan naharo, dan siang, arbaun, itu 4, wa ishruna, dan 20, apanya, saatan, waktunya atau jamnya. Jadi malam dan siang ini menurut Imam Ghazali ya ada 24 jam. Dari 24 jam ini bagaimana kita bisa memanage dengan baik? Imam Ghazali luar biasa ya, memberikan panduan bagi para salik ya untuk memanage waktu. Dari 24 jam itu akan digunakan untuk aktivitas seperti apa, untuk ibadah seperti apa, dan untuk istirahat seperti apa. Panduan ini sangat penting supaya para salik memiliki ya orientasi soal memanage waktu yang produktif, baik produktif dalam pengertian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, maupun produktif dalam pengertian memiliki manfaat dari sisi duniawinya. Fala yakun naumuka billaili wan nahari aksaru min samanis sa'adin. Fala yakun, maka jangan ada apa naumuka, tidurmu, billaili, di malam hari, wan nahari, dan siang, aksaru, itu lebih banyak, min samani sa'atin, dari 8 jam. Jadi waktu ideal untuk istirahat, untuk tidur sehari semalam itu 8 jam.
Misalkan kita, ya setiap orang kan pasti berbeda-beda. Ada kalanya orang tidur lebih awal, misalkan tidur jam 8 setelah Isya, karena seharian aktivitas full di kantor atau kegiatan lain, sehingga setelah sholat Isya itu badan terasa capek dan lelah. Maka andai tidurnya dimulai jam 8, berarti ya 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah, jam 3 ini bisa digunakan untuk bangun kemudian melakukan qiyamul lail, karena sudah cukup istirahat, kemudian bisa bangun kembali untuk melaksanakan sholat malam. Ini kalau kita menggunakan pola yang tidur lebih awal. Gitu. Bagaimana kalau tidurnya itu tengah malam? Kalau tidurnya di atas jam 1 misalkan. Resikonya kalau tidur di atas jam 1 itu potensi subuh kelewatan itu tinggi. Apalagi jam 2, 3, 4 ya. Baru tidur 3 jam untuk bangun sholat subuh itu berat. Karena mata masih ngantuk. Resikonya subuhnya bablas, bangun-bangun nanti jam 10 gitu. Kemudian kita milih yang opsi yang lebih nyaman ya. Lebih nyaman itu ya tidurnya enggak terlalu awal jam 8 tapi sekitar jam 10. Misalkan jam 10 mulai tidur, 10, 11, 12, 1, 2 ya. Ya dari 10, 11, 12, 1, 2, jam 3, jam 4 ya, jam 5. Seandainya bangun jam 4 atau jam 3 itu masih cukup, artinya tidak terlalu ngantuk banget ya, karena sudah dari jam 10 ya. Nanti kekurangannya bisa dilakukan tidur qailulah, yaitu tidur sebelum sholat duhur gitu. Atau bagi yang tidak ada aktivitas ya setelah duhur bisa tidur. Jadi ukurannya oleh Imam Ghazali ini ya siang dan malam itu 8 jam. Cuma porsinya itu berbeda-beda. Seperti yang pertama tadi dari jam 8 bangun jam 4. Itu karena seharian dia akan melakukan aktivitas. Kemudian yang pakai pola yang jam 10 ya, berarti siangnya ada kesempatan untuk tidur. Tapi kalau yang menggunakan pola bangun tidur jam 2 itu resikonya subuh bablas. Karena jam-jam segitu bagi orang yang baru tidur jam 2 itu pasti berat. Gitu. Karena itu ya perlu solusi. Atau sekalian sampai subuh bagus. Tapi konsekuensinya habis subuh ngantuk berat. Kalau memang tidak ada aktivitas seperti kerja ke kantor, ya ini enggak ada masalah. Tapi bagi orang yang besok harus kerja ke kantor, dia harus dalam kondisi yang prima. Nah, tentu pengaturan tidur ini harus tepat. Kalau yang malam begadang itu biasanya yang aktivitasnya besoknya itu dia agak santai. Ya, jadi
tidak terlalu terbebani dengan seperti karyawan yang harus datang ke kantor jam 8 gitu. Nah, pengaturan waktu soal teknisnya itu kembali ke masing-masing. Dari 8 jam ini mau dipakai polanya apa 4 jam 4 jam, apa 6 jam 2 jam gitu kan, atau pakai full 8 jam sehingga siangnya itu digunakan untuk aktivitas di kantor atau urusan kerja. Nah, kenapa Imam Ghazali memberikan panduan kok harus tidur 8 jam? Karena dengan tidur 8 jam ini ya ibarat orang istirahat itu udah cukup. Ya. Kalau lebih dari 8 jam ya ini sudah overdosis. Gitu. Sehingga kalau lebih dari 8 jam kemudian bisa 12 jam, 14 jam, waktunya tidak produktif. Pasti terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ya bisa jadi dari sisi ekonomi. Karena dia kebanyakan tidur full, lah bagaimana mau nyari ekonominya? Kalau kerja di kantor nggak mungkin tidur bisa 14 jam, 12 jam. Kalau dia wirausaha juga agak berat karena jam-jam segitu ya waktu orang berusaha itu sedang bergerak di lapangan gitu. Nah, tentu ini setiap orang punya pandangan masing-masing bagaimana memanfaatkan waktu untuk istirahat 8 jam ini dengan pola ya sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan fala yakun, jangan sampai naumuka tidurmu bil laili di malam hari wan nahari dan siang aksaru min samani saatin, lebih banyak dari 8 jam. Ini pesannya, jangan sampai tidur kalian sehari di malam hari atau di siang hari melebihi 8 jam. Fayakfika, maka cukup bagimu. In ista, jika kamu hidup ya masalan seumpamanya sitina 60 apanya sanatan tahunnya, antudayya, engkau hendak menyanyiakan minha dari waktu isrina 20 sanatan tidur, wahwa sulusu umrika, dan itu sepertiga dari umurmu. Nah, ini analisis Imam Ghazali. Kalau sampai tidur kita lebih banyak daripada meleknya, misalkan andai usianya itu 60 tahun, ya 60 tahun tidurnya itu lebih dari 8 jam, berarti sepertiga umurnya ya itu dihabiskan untuk tidur. Itu. Jadi artinya waktu yang tidak produktif yang terbuang. Wa'id, dan persiapkan indan naumi, ketika tidur, siwakakah, siwakmu. Nah, ini adab berikutnya. Jadi kalau mau tidur hendaklah memakai siwak. Makna siwak ya pada zaman Imam Ghazali, artinya ketika kitab ini ditulis, siwak itu ya alat yang sifatnya untuk membersihkan gigi yang berasal dari kayu siwak yang punya akar kecil lembut, ya itu disebut kayu siwak. Di zaman modern ya, ada alat yang memiliki kesamaan
dari kayu siwak, karena kayu siwak intinya dia lembut, kemudian masuk ke sela-sela gigi tanpa melukai gusi, ya, karena lembut siwak itu. Nah, sekarang sudah ada teknologi yaitu ya sikat gigi dengan berbagai macam model, dan tentu juga ada yang lembut, ada yang kasar. Kalau yang kasar pasti banyak yang ada yang berdarah, tapi kalau lembut itu nyaman. Nah, apakah posisi gosok gigi ditambah dengan Pepsodent, nah, sekarang juga sudah ada odol yang namanya siwak, ya. Apakah itu termasuk siwak? Ya. Dari sisi substansi, ya, substansi fungsi dari siwak untuk membersihkan mulut, iya, karena dari fungsi gosok gigi itu membersihkan mulut, ya, dari semua kotoran. Begitu juga siwak dalam pengertian yang tradisional tadi berupa kayu, ini kan juga sama digunakan untuk membersihkan. Nah, tentu harus dilihat dari sisi kontekstualnya. Kalau orang-orang Arab mungkin dia pakai siwak, ya kotor langsung dipotong gitu kan, terus dia bikin baru lagi. Tapi kalau orang Indonesia menggunakan siwak, ya apalagi zaman dahulu itu yang punya siwak ini orang yang pulang dari haji. Nah, kalau sekarang ini umroh dan haji sudah mulai terbuka dan tiap saat itu pasti ada orang haji dan umroh. Kita bisa melihat, menyaksikan, ya, di kampung-kampung atau di pesantren-pesantren zaman dulu itu siwak itu diikat dengan tasbih, sehingga ketika mau sholat itu langsung seset, nah gitu. Nah, siwakan membersihkan gitu. Cuma masalahnya kalau tujuan siwak itu membersihkan mulut dari segala kotoran, masalah yang kedua adalah bahwa siwak ini bekas-bekas kotoran nempel di siwak ini. Kalau siwakannya sehari 5 kali, ya, itu sudah berapa kotoran, dan ini potensi bakteri sudah tinggi. Terus setiap hari dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa dibayangkan bagaimana baunya siwak yang berasal dari kayu ini. Ya, dari sisi dia ngikuti sunnah Nabi, yaitu supaya bersih, tapi sisi lain ada yang membuat hukumnya menjadi berubah, yaitu menjijikkan. Bagaimana enggak menjijikkan? Itu pasti baunya luar biasa dari jarak berapa meter gitu. Karena ini berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya ngejar pengen siwakan kalau mau sholat, sementara gosok gigi nggak pernah. Jadi betapa siwak ini menjadi senjata yang bisa mematikan, ya, kalau misalkan ditaruh di dalam air yang di situ ada di kolam ikan, kemudian ada ikannya. Itu karena ini dari sekian bulan, sekian tahun, ya, tentu ini ada dampak yang tidak bagus. Maka dalam memahami konteks sunnah, ya, kita bisa menggunakan dari sisi substansinya, ya, contoh tadi substansi siwak yang berasal dari kayu tradisional itu untuk membersihkan. Sekarang sudah ada bentuk gosok gigi, nah, yang fungsinya bahkan lebih bagus daripada kayu siwak. Maka posisi gosok gigi itu juga sama dengan siwak. Tapi kalau mau mengejar menambah poin
siwak dengan kayu ya supaya lebih sempurna, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi dengan catatan ya paling nggak sehari semalam itu dibersihkan, dicuci atau dijemur supaya kena sinar matahari, atau ya ada upaya untuk membersihkan gitu. Jangan sampai setiap sholat begini sehari 5 kali, sebulan, setahun nggak pernah dicuci. Ini artinya satu sisi ngejar sunnah, tapi sisi lain menimbulkan ilat menjijikkan. Nah ini tentu tidak sesuai dengan nasihat Nabi yang terkait dengan soal siwak ini. Maka perlu memahami makna siwak ini yang kontekstual tadi, yang proporsional tadi. Jadi kalau kita menggosok gigi itu sudah masuk dari bagian siwak. Pengen sempurna, ya pakailah pasta gigi yang mereknya siwak gitu. Wa tuhuruka, dan sucimu. Jadi menurut Imam Ghazali sebelum tidur ya biasakan untuk gosok gigi dan bersuci. Bersuci itu artinya ya sudah gosok gigi mbok sekalian wudu gitu loh. Jangan sampai sudah masuk kamar mandi ya kan, sudah buang air kecil, kemudian gosok gigi, terus tinggal wudu berat. Sebenarnya ini tergantung dari kebiasaan. Kalau kita sudah membiasakan diri setiap masuk kamar mandi, keluar kamar mandi harus wudu, itu akan menjadi kebiasaan yang rutin akan kita lakukan. Jadi setiap ke kamar mandi, ya dia pasti keluar kamar mandi sudah dalam keadaan berwudu, bersuci. Gitu. Jadi Imam Ghazali menjelaskan tambahannya adalah watuhuruka, yaitu sekalian bersuci. Bersuci ya kita wudu sekalian. Jadi bersih, mau tidur ya mulutnya bersih, kemudian sudah wudu ya, kemudian siap-siap untuk istirahat tidur gitu. Jadi Imam Ghazali ternyata ya mengajarkan hidup yang cukup rapi dan bersih gitu. Wa'azim itu setelah rapi ya, setelah tadi gosok gigi kemudian bersuci wudu, terus bersiap-siap untuk tidur. Wa'azim, dan niatkan ala qiyamil lail, atas melaksanakan qiyamul lail. Jadi ketika sebelum tidur ya dilintaskan, ya Allah insya Allah nanti malam akan bangun ya untuk qiyamul lail gitu. Nah kembali tadi pola pengaturan waktu tidur gitu. Kalau kita tidurnya lebih awal itu biasanya tengah malam itu istilahnya ngelilir, itu sudah otomatis gitu. Ya, kalau tidurnya jam 10 itu ya, kalau sudah usia di atas 40 ke atas itu biasanya jam 2, jam 3 itu sudah ngelilir, sudah tidur. Nah, kalau ada niat untuk qiyamul lail ya itu pasti biasanya kondisi bangun ngelilir ya, manfaatkan untuk segera ya ke kamar mandi untuk wudu itu. Au alal qiyam, atau melaksanakan qabla subhi, sebelum subuh. Jadi maksudnya punya rencana ingin sholat sunnah sebelum subuh, yaitu yang dimaksud dengan sholat fajar. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu terlebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau
dia tidak bisa qiyamul lail, ya sudah niatkan bangun sebelum subuh untuk bisa ngejar sholat fajar 2 rakaat tadi. Faraqatani, maka 2 rakaat fi jawfil laili, pada tengah malam, ya. Kanzun, itu perbendaraan atau simpanan, min kunuzil birri, dari simpanan kebaikan. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 2 rakaat di tengah malam, itu ternyata sebagai investasi, ya, akhirat kita. Fastaksir, maka perbanyaklah, min kunuzika, dari perbendaraanmu. Jadi perbanyaklah perbendaraan, yaitu dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Liyaumi fakrika, ini akan manfaat pada saat hari, ya, kefakiranmu, yaitu di yaumul hisab, ya, ketika semua orang dihisab tentang amal ibadahnya. Oh, ternyata kita punya simpenan, yaitu investasi berupa istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail. Bagaimana kalau nasibnya yaumul hisab itu kita tidak punya cadangan investasi, ya. Sholat malam nggak pernah, sholat sunnah yang lain nggak pernah, gitu. Hidupnya pas-pasan, tapi dosanya banyak. Akhirnya, ya, timbangannya bisa lebih berat dosanya daripada pahalanya. Nah, di saat yaumul fakrika, yaitu di mana kondisimu sedang dihadapkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalmu, ternyata kita punya investasi, yaitu dari qiyamul lail kita. Falan tuhniya, maka tidak akan cukup angka darimu kunuzud dunya, apa simpanan dunia, idza mitta, apabila kamu meninggal. Jadi investasi dunia kita, misalkan kita punya uang di deposito miliaran atau triliunan, itu nanti di akhirat tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya, idza mitta. Wakul, maka ucapkanlah inda naumika, ketika tidurmu, bismika rabbi wadu'ta jambi bismika arfa'uhu fahfirli dambi Allahumma kini adabaka yauma tub'asu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut wa undubika Allahumma min syarri kulli disyarin, ya. Ini doa tidurnya panjang banget, ya. Tapi doa tidur ini, ya, cocok bagi, ya, para kiai, para ustadz yang sudah hafal, yang sudah ngerti artinya, maknanya itu. Karena doa ini doa munajat, ya, akan terasa memiliki asar bekas, ya, kalau doa ini dipahami dengan maknanya. Tapi kalau kita pengen praktis, ya, doalah sebagaimana doa tidur yang kita pahami, yang kita hafal itu. Nah, di sini ada Allahumma bismika ahya wa amut, ya. Kalau mau itu, ya, nggak apa-apa, ya. Sekarang kita akan artikan doa-doa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini bagi orang yang mau, ya, bagus, karena doanya menyentuh kesadaran kita. Tapi kalau mau doa yang praktis, ya, Allahumma ahya wa amut, ya. Allahumma bismika ahya wa amut, ya. Allahumma, ya Allah, ya,
Bismika dengan namamu Rabbi wahai Tuhanku, waduktu aku telah meletakkan jambi yaitu pinggangku, wa bismika dan denganmu arfa'uhu aku mengangkatnya. Faghfirli maka ampunilah aku dan bidosaku. Allahumma ya Allah kini jagalah hamba, jagalah aku. Ada baga dari siksamu yauma tub'asu pada hari engkau bangkitkan, yauma tab'asu pada hari engkau bangkitkan ibadaka hamba-hambamu. Allahumma ya Allah bismika dengan namamu ahya aku hidup wa amut dan aku mati wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu. Allahumma ya Allah min syarri kulli syarrin. Allahumma ya Allah min syarri kulli syarrin, ya. Jagalah kami dari segala keburukan. Wa min syarri kulli dabbatin dan dari keburukan seluruh dabbah. Anta akhidun binasyatiha, engkau yang mengendalikannya. An inna rabbi sesungguhnya Tuhanku ala syiratin atas jalan mustaqimin yang lurus. Allahumma ya Allah anta engkau al-awwal yang mula. Yang pertama, falaisa tidak ada qablaka sebelummu syai'un sesuatu. Wa anta dan engkau al-akhir yang akhir. Falaisa maka tidak ada ba'daka sesudahmu syai'un sesuatu. Wa anta ad-dhahir. Wa anta dan engkau ya Allah ad-dhahir yang berdhahir. Falaisa fawqaka maka tidak ada di atasmu syai'un sesuatu. Wa anta dan engkau al-batin falaisa maka tidak ada dunaka selainmu syai'un sesuatu. Ikdi cukupilah anni dariku ad-din agama wa ahnini dan kayakanlah hamba minal faqri dari kefakiran. Allahumma ya Allah anta engkau khalaqta telah menciptakan nafsi diriku wa anta dan bermula engkau tatawafaha engkau akan mematikannya. Laka bagimu mamataha mematikannya wa mahyaha dan menghidupkannya. Inna umataha sesungguhnya umat faghfirlaha maka ampunilahnya. Wa in ahyataha dan jika engkau in amattaha jika engkau mematikannya faghfirlaha maka ampunilah dosanya. Fa in ahyataha maka jika engkau menghidupkannya fahfadha maka jagalah bima tahfadu dengan sesuatu tahfadu yang kamu jaga bihi dengannya ibadakas sholihin yaitu hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka aku memohon al-afwa ampunan wal afiyah dan afiyah fid dini di dunia wa dunya dan dunia wal akhirah dan akhirah. Allahumma ya Allah aikidni sadarkanlah aku fi habis sa'ah dalam paling mencintai waktu ilaika kepadamu wasta'malni dan perjalankanlah aku bi habil a'mal dengan mencintai seluruh amal ilaika kepadamu lituqarribani supaya dapat mendekatkan kepadaku ilaika kepadamu zulfa dengan sedekat mungkin watub iduni dan engkau jauhkan hamba ansuktika dari murkamu ba'da as'aluka setelah aku memintamu fatutini maka berilah hamba wastaghfiruka dan aku memohon ampun kepadamu wataghfirli maka engkau ampuni aku wa atuka dan aku berdoa kepadamu fatastajib maka kabulkanlah li kepadaku sumakra kemudian bacalah ayat kursi wa amanar rasul dan amanar rasul ila akhir surah wal ikhlas dan baca ikhlas wal muawwadatain dan dua surat muawwadain yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq wa tabaruka dan surat tabaruka al mulk wal ya'khud an-naum wa anta ala dzikrillah wal ya'khudka naum dan hendaklah ya tidur itu menghampirimu ya, sampai datangnya tidur wa anta sedangkan engkau
ala dzikrillah, dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ala toharoti, dan dalam keadaan bersuci. Paman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mengamalkan dzalika tersebut, aroja, maka naik, maka mi'raj biruhi, dengan ruhnya, ilal arsy, kepada ars, wa kutiba, dan ditulis musollian, sebagai orang yang sholat, ila antastaiqodo, ila ayastaiqodo, sampai dia bangun kembali. Ya, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebagai panduan para salik untuk memanage waktu, ya, dari mulai tidur sampai menjelang tidur. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin.